my YouTube channel, Siti Mario Ulfa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Hai guys, perkenalkan nama saya Siti Mario Ulfa dengan NIM 210586. Saya dari program studi manajemen RA1 semester 5 dengan dosen pengampu Adisya Maya Andara SPDMM. Di video kali ini saya akan memaparkan materi yang sudah dipelajari untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah bisnis internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua materi. Materi yang pertama yaitu tentang strategi bisnis internasional dan materi yang kedua yaitu tentang teori perdagangan internasional. Oke, tidak lama menunggu, mari kita simak materinya bersama-sama. Bisa kita lihat apa itu bisnis internasional. Bisnis internasional adalah sebuah kegiatan yang mengangkut segala macam transaksi bisnis atau transaksi ekonomi di antara dua negara atau lebih, dengan mencakup baik segala antara kegiatan pemerintah maupun perusahaan swasta, bisnis yang kegiatannya melewati batas-batas negara. Jadi, strategi itu merupakan suatu pelaksanaan, gagasan, perencanaan, dan eksekusi aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Jadi, perusahaan bisa melakukan suatu tindakan atau kegiatan yang digunakan sebagai acuan dalam mencapai tujuannya. Dan strategi ini yang dimiliki oleh suatu perusahaan itu harus bisa meningkatkan profitabilitas. Tujuannya untuk apa? Untuk memajukan perusahaan tersebut. Dengan melakukan strategi yang tepat, perusahaan juga bisa melakukan berbagai dan bisa menjual produk di pasar lebih banyak dan memperluas pasar internasional. Strategi perusahaan juga bisa didefinisikan sebagaimana apa tindakan dari manajer tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan. Biasanya strategi ini bisa fokus ke profitabilitas dan jadi, bisa kita garis besarkan strategi internasional dalam penjualan produk di pangsa pasar-pasar yang berada di luar pasar domestik perusahaan juga menjadi salah satu alasan utama diterapkannya strategi internasional sebagai lawan strategi yang fokus pada pasar domestik. Bahwa pasar internasional bisa menghasilkan peluang baru, baik itu dari potensialnya. Nah, bisa kita lihat ada beberapa strategi bisnis internasional. Namun demikian, ini sebagai bentuk menciptakan daya saing, setiap strategi harus bisa merealisasikan kompetensi dari berbagai sumber daya manusia dan kapabilitas yang sulit ditiru. Yang pertama itu ada strategi kepemimpinan biaya internasional. Jadi strategi ini biayanya rendah, internasional, berpeluang juga bisa berkembang di negara yang permintaannya besar. Biasanya, kegiatan operasi dari industri seperti ini dipusatkan di negara asal. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan skala ekonomi. Tentunya, terdapat juga resiko-resiko yang berkaitan dengan implementasi strategi. Yang kedua, strategi diferensiasi internasional. Jadi perusahaan-perusahaan yang berbasis di sebuah negara memiliki kemampuan khusus dan sudah maju, cenderung mengembangkan strategi diferensiasinya sudah mencapai internasional. Misalnya nih, Jerman memiliki sejumlah perusahaan mengembangkan bahan-bahan kimia khusus karena kondisi negara tersebut yang menguntungkan. Yang ketiga, kepemimpinan biaya fokus internasional dan strategi global. Jadi banyak nih perusahaan tetap memusatkan perhatiannya pada celah-celah pasar ketika menerapkan strategi fokus internasional seperti Marjaji, Iris, Cisa Chartisa, dan Flor
GIS melakukan investasi terutama dalam teknologi untuk memperbaiki kualitas produk. Baik itu estetika dan produktivitas. Jadi strategi ini menawarkan produk-produk standar ke berbagai pusat negara yang berbeda, dan strategi kompetitif ini tentu ditentukan oleh kantor pusat. Jadi untuk menyandangkan dan menggunakan inovasi yang dikembangkan pada tingkat perusahaan atau sebuah negara atau pasar-pasar lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dan atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksudkan dapat berupaan perorangan individu dengan individu lainnya antara pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu fokus alasan utama untuk meningkatkan gross domestic produk, biasa kita singkat GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, beberapa abad kebelakangan perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasinya, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Nah, dari perdagangan internasional ini bisa kita lihat dan bisa kita rasakan beberapa manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama itu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi. Jadi maksudnya tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Banyak faktor-faktor yang menengahi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Dan yang kedua, memperoleh keuntungan di spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut ke luar negeri. Dan banyak sekali manfaatnya. Selain itu juga bisa memperluas, misalnya para pengusaha yang tidak bisa menjalankan mesin-mesinnya atau alat produksinya dengan maksimal karena mereka khawatir harga produk mereka itu dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri. Dan ada lagi manfaatnya, itu transfer teknologi modern perdagangan. Di luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern lagi. Yang pertama, perdagangan internasional, trade internasional. Dalam perdagangan internasional, suatu negara dapat memiliki surplus secara perdagangan atau defisit neraca perdagangannya yang lebih besar dibandingkan dengan nilai impor yang dilakukan negara-negara partner dagangnya. Dengan neraca perdagangan yang mengalami surplus ini, maka apabila keadaan yang lebih konstan, maka aliran kas masuk ke negara akan lebih besar dengan aliran kas keluarnya. Kas negara partner dagangnya tersebut bisa kecil alirannya, uang kas masuk dan keluar atau kas negara disebut neraca pembayaran balance of trade. Jika neraca pembayarnya mengalami surplus, dinyatakan bahwa negara mengalami pertambahan devisa. Sebaliknya, apabila negara itu mengalami defisit neraca perdagangannya, maka berarti nilai impornya melebihi nilai ekspor yang dapat dilakukannya dengan negara lain. Jadi, negara tersebut mengalami defisit neraca pembayaran dan menghadapi pengurangan devisa negara.
Dan yang kedua, pemasaran internasional. International marketing. Pemasaran internasional yang merupakan kegiatan suatu perusahaan dapat terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan negara lain. Jadi perusahaan lain ataupun masyarakat umum di luar negeri lainnya, perusahaan lain dalam transaksi bisnis internasional pada umumnya merupakan untuk memasarkan apa itu hasil produk dari luar negeri. Maka pengusaha akan terbebas dari hambatan perdagangan dari tarif bea masuk karena tidak ada transaksi ekspor sama impor. Dengan melaksanakan kegiatan produksi dalam pemasaran di negara asing, maka terjadilah kegiatan ekspor dan impornya. Jadi kesimpulannya yang saya bisa dapatkan dari bisnis internasional dan perdagangan internasional yang dilakukan antara negara yang satu dengan negara lainnya, bisnis terdiri dari berbagai macam tipe, dan sebagai akibatnya bisnis dapat dikelompokkan dengan secara yang berbeda-beda, bahwa untuk alasan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan perdagangan. Orang-orang yang berperan penting dalam kegiatan tersebut adalah pedagang. Mereka yang bertugas menyalurkan barang-barang pada konsumen. Oke, thanks for watching. Sampai di sini saja ya pemaparan materi yang saya bisa jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.